wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman mahasiswa yang telah hadir. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya sebelumnya. Mohon ditunggu ya, sebentar. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, hari ini saya akan melanjutkan presentasi saya sebelumnya tentang MIC dan MBEC. Eh, Hari ini akan lebih banyak membahas tentang experimental design, desain eksperimen biofilm susceptibility test ini. Kemudian sedikit untuk analisis data dengan menggunakan Excel dan Prism. Jadi hari ini mungkin Prismnya nggak terlalu banyak, jadi kita lihat aja nanti datanya sudah saya upload ya semua bentuk data di Excel dan di Prism di data PFZX namanya. Jadi di Google Drive itu ada file berbentuk .pfzx itu merupakan file Prism. Jadi bisa dibuka file Prismnya nanti ketika kelas berlangsung. Eh, Lanjut ya. Oke. Ya, jadi desain eksperimen dari MBEC dan MIC ini saya mengacu pada artikel yang kedua hari kemarin yang saya upload dari artikel BMG Open Treatment of Prosthetic Joint Infection Guided by Minimum Biofilm Eradication Concentration in addition to Minimum Inhibitory Concentration Protocol for a Prospective Randomized Clinical Trial. Jadi saya ulangi kembali, jadi tujuan dari studi ini adalah untuk menstandarkan prosedur MBEC untuk perlakuan treatment antibiotik kepada pasien dengan infeksi PJI, Prosthetic Joint Infection. Apa itu Prosthetic Joint Infection? Prosthetic Joint Infection adalah infeksi yang terjadi ketika pembedahan implan ya, pemasukan implan terutama pada panggul itu biasanya terjadi infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Nah, kemudian jadi tujuan tujuan utama dari artikel ini sebenarnya menilai seberapa sering keputusan pemilihan antibiotik berbasis MBEC ini dapat mengubah regimen pemberian dibandingkan pemilihan hanya berbasis MIC saja. Ya, jadi intinya adalah mereka ingin membuktikan bahwa metode MBEC ini penting untuk dilakukan tidak hanya berdasarkan MIC karena MIC hanya menilik tentang menilik konsentrasi antibiotik dari planktonik bakteri. Kalau ini kan kalau MBC berbasis dari biofilm. Biofilm itulah yang menyebabkan resisten antibiotik. Jadi intinya pengobatan ini mencegah terjadinya resistensi antibiotik untuk pengobatan berkelanjutan. Kemudian tujuan sekunder dari studi ini adalah mengevaluasi efek terhadap resolusi infeksi, hasil laporan pasien, toleransi obat, dan munculnya resistensi. Nah, ini tipe studi ini, jadi ini adalah protokol yang dibuat. Jadi ini studinya prospektif ya. Jadi ini akan dilakukan studi sekitar 4 tahun untuk total 65 pasien. Nah, targetnya. Nah, itu tidak gampang untuk dapat 65 pasien karena 65 pasien implan agak susah ya untuk hanya satu tempat. Jadi biasanya kadang-kadang itu distrategikan untuk mengcombine pasien dari hospital yang lain, dari rumah sakit lain itu. Nah, tapi targetnya memang nomor pasiennya, jumlah pasiennya adalah 65 pasien. Kenapa 65 pasien? Karena powernya sudah cukup untuk statistical analysis untuk chi-square test, nanti uji korelasi, dan Mann-Whitney test untuk uji korelasi juga. Nah, tipe tipe ini adalah tadi
prospektif, uji coba terkontrol, acak, single blinded di satu tempat, di satu rumah sakit. Single blinded ini artinya pasiennya ya, kebanyakan yang nggak tahu. Pasiennya tidak tahu kalau sedang dilakukan uji klinis. Kemudian populasinya 64 pasien, ya 6465, dengan stafilokokal PGA pertama pada panggul atau lutut. Lutut juga termasuk. Kemudian kelompok terapi berdasarkan MIC standar versus MIC plus MBIC. Nah, ini nanti MIC ini kontrol ya. Jadi ada yang data hanya untuk MIC, ada yang MIC plus MBIC dilakukan untuk pasien tersebut. Ini nanti akan dilihat rasio dari MBIC per MIC. Durasinya 6 minggu antibiotik, 12 bulan tindak lanjut. Jadi setelah dilakukan pengobatan antibiotik 6 minggu, nanti setelah 1 tahun akan dikontrol lagi bagaimana apakah terjadi relapse infeksi atau tidak. Nah, ini termasuk data yang penting. Terjadinya relapse itu merupakan salah satu kegagalan treatment pada pasien. Nah, desain eksperimennya itu kriteria inklusi dan eksklusinya. Inklusinya eh, PGI Staphylococcus pertama kali. Jadi yang belum pernah terkena infeksi Staphylococcus. Kalau misalnya pasien tersebut sudah pernah terinfeksi, artinya sudah ada relapse, berarti tidak termasuk. Kemudian pengobatan Dair, Dair sudah pernah dijelaskan hari kemarin ya, debridement, antibiotik treatment sama apa ya airnya lupa. 14 hari 14 hari antibiotik intravena. Kemudian eksklusi alergi terhadap regimen, kehamilan dan infeksi polimikroba. Nah, ini kalau sudah ada terjadi infeksi di luar Staphylococcus, biasanya infeksi Pseudomonas atau patogen yang lain ini akan dieksklusi. Juga pada pasien yang imunocompromised itu akan dieksklusi dari kategori studi ini. Kemudian randomisasi dan kelompok studi. Pasien diacak setelah terapi intravena. Kelompok standar berdasarkan MIC dimulai dari rifampicin dan levofloxacin. Kenapa rifampicin dan levofloxacin? Nanti kita akan bahas. Ini merupakan standar treatment ya. Jadi berdasarkan SOP untuk treatment pasien dengan PGI itu lini pertama yang diberi antibiotik yang diberikan adalah rifampicin plus levofloxacin dengan dosis ini terapinya oral dengan dosis tertera ada di jurnal ya. Saya lupa dosis persisnya seperti apa. Kemudian kelompok pembanding ini batas MBEC menentukan perubahan regimen alternatif. Jadi kelompok pembandingnya adalah MBEC. Jadi nanti ada cut off di MBEC. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, algoritma obat dan intervensi. Kelompok pembanding ini menggunakan rasio MBAC per MIC untuk memilih regimen lini kedua dan ketiga. Jadi lini pertama tadi adalah rifampicin plus levofloxacin. Nanti ada lini kedua dan lini ketiga. Lini kedua rifampicin levofloxacin plus clindamycin kalau nggak salah ya. Nanti lini ketiga akan naik lagi. Jadi ada fusidic acid, linezolid dan trimetopram sulfacetilazole. Nah, Dair dilakukan oleh ahli bedah berpengalaman sebelum antibiotik. Nah, penentuan MIC dan MBEC, MIC-nya dengan pelat pengenceran, jadi dilution plate, sesuai panduan UCAS. Kemudian MBEC menggunakan Calgary biofilm yang kemarin sudah saya jelaskan. Proses 5 hari pasca biopsi. Biomasa di biofilm diukur dengan pewarna kristal violet. Jadi biofilmnya juga dilakukan diukur biomasnya, OD-nya, optical density-nya setelah di stain, diwarnai dengan kristal violet. Nah, hasil utama dan sekundernya utamanya adalah proporsi regimen non-standar setelah randomisasi
Sekundernya resolusi infeksi, PROMS Oxford, EQ5D, resistensi biaya kesehatan. Ini lebih ke untuk manajemen rumah sakit ya. Kemudian ini ukuran sampel dan analisis. Ukuran sampelnya tadi saya sudah sebutkan 64 pasien. Ini berdasarkan 80% 80% power 80% power dari untuk statistical analysis, chi-square, Mann-Whitney, ini 64 pasien sudah cukup. Kemudian kekuatannya alfanya 5%. Statistik yang digunakan chi-square, regresi Cox, Mann-Whitney, regresi logistic regression. Nah, chi-square dan Mann-Whitney ini chi-square ini untuk korelasi dengan clinical outcome. Clinical outcome-nya bisa pasiennya oke berhasil pengobatan, healed, atau tidak berhasil pengobatannya, unhealed. Healed itu bisa disebut juga dengan resolve. Resolve artinya sudah selesai pengobatan, atau unresolved. Unresolved tidak selesai pengobatan. Jadi healed sama dengan resolve, unresolved sama dengan unhealed. Korelasi hasil dengan rasio MBEC per MIC dan kekuatan biofilm. Nah, nanti juga ada korelasinya antara MBIC, MIC, rasio MBEC per MIC dengan kekuatan biofilm. Biofilm itu nanti dikategorikan sebagai non producer. Jadi ketika biomassnya tadi kan kita uji biomassnya, OD-nya kalau sangat rendah ya berarti tidak menghasilkan biofilm, berarti dia non producer. Strong biasanya stainingnya dengan crystal violet sangat kuat OD-nya, berarti dia ada strong. Nanti weak juga di tengah-tengahnya, nanti ada cut off-nya. Nah, ini antibiotik plate untuk MIC dan MBEC. Hari kemarin sudah sedikit saya jelaskan ya. Ini kami order ke vendor dengan dengan set antibiotik seperti ini dari lini 1 sampai lini 3 acak, tapi rentang konsentrasinya sudah mengacu pada SOP treatment antibiotik. Nah, ini clinical guidance dan local practice di hospital di Swedia. Nah, regimen awalnya rifampicin plus levofloxacin sebagai standar berdasarkan pengalaman klinis Staphylococcal prosthetic joint infection, kemudian mengikuti pedoman lokal dan internasional. Nah, MBEC per MIC ratio threshold itu rasio MBEC dan MIC ini digunakan untuk menilai kecocokan terapi jika rasio tinggi menandakan resistensi biofilm. Hari kemarin sudah saya jabarkan ya kalau MBEC itu konsentrasinya bisa sampai 10 sampai 100 kali lipat daripada MIC. Jadi kalau lebih tinggi, otomatis rasionya lebih tinggi. Jika rasio makin tinggi, berarti resistensi biofilm akan semakin terjadi. Kemudian terapi ditingkatkan ke lini 2 dan 3. Lini 2 adalah rifampicin plus clindamycin atau rifampicin dikombinasikan dengan fusidic acid. Kemudian lini ketiga, linezolid plus ceftriaxone atau linezolid plus clindamycin. Ini rasionya tinggi, ini apabila terjadi resistensi rifampicin ya. Apabila terjadi resistensi rifampicin. Rifampicin ini merupakan lini pertama untuk PGI. Cut off rasio MBEC per MIC. Ini berdasarkan publikasi sebelumnya. Jika rasio MBEC per MIC mencapai nilai tertentu, misalnya lebih atau sama dengan 16 atau lebih sama dengan 32, hal ini menunjukkan bahwa biofilm membuat bakteri jauh lebih resisten terhadap antibiotik. Nah, ini cut off-nya cukup ini ya, cukup agak rendah gitu. 16 per 16 biasanya kan sampai MBEC itu bisa sampai 100 kali lipat ya. Nah, ini juga berdasarkan dengan tingkat resistensi yang rendah di Eropa. Mungkin kalau di Indonesia agak berbeda ya ini nilai ini. Jadi perlu di cut off-nya disesuaikan kembali berdasarkan populasi tempat pasien dilakukan uji klinis.
Kemudian konsensus ahli dan studi awal. Peneliti menggunakan ambang batas MBEC per MIC yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil uji laboratorium dan data internal sebelumnya. Ya, ini yang tadi. Jika ambang ini terlampaui, maka terapi standar, misalnya rifampicin plus levofloxacin, dianggap tidak cukup efektif. Lanjut ke regimen lini kedua atau ketiga yang lebih kuat. Kemudian data analisis. Data analisis Chi-square ini Chi-square ini yang tadi Chi-square statistical analysis ini untuk mengukur frekuensi analisis of 12-month resolution of infection in biofilm non-weak or biofilm strong and MBEC low or MBEC high, signifikan atau tidak terhadap treatment outcome, resolve dan unresolved. Saya berikan contohnya sebentar. Hmm. Jadi kalau dilihat dari tabel mungkin lebih lebih mudah ya. Terlihat ya ini screen share-nya sudah ganti. Ya, jadi dapat terlihat terlihat nggak, Dek? Eh, Terlihat, Ibu, sudah terlihat. itu di unresolved atau resolved di sini ini adalah yang tadi healed atau unhealed. Jadi unresolved, unhealed artinya tidak treatmentnya nggak sukses ya gitu. Treatmentnya tidak sukses. Resolve artinya treatmentnya sukses. Nah kemudian biofilm formation tadi yang tadi non weak, strong. Nah itu ada berapa dari 65 pasien ada berapa pasien yang terjadi apa punya biofilm strong atau biofilmnya weak dari treatment based on treatment ini. Kemudian dilakukan uji kan, uji statistik. Nah, ini Chi-square ya, berdasarkan Chi-square. Kemudian yang MBEC per MIC ini ada di bawah ini. Nah, ini iya. Ini MIC ya. Nah, ini MIC berdasarkan MIC. Uh, ini ada berbagai antibiotik. Ini pasien dengan infeksi Staphylococcus aureus. Kelihatan nggak kursornya? Maaf. Ya, kelihatan, Bu, bergerak-gerak. Oke, maaf ya. Ya jadi biar fokus lagi nih. Jadi ini Staphylococcus aureus. Ini pasien dengan infeksi Staphylococcus aureus ada 45 pasien. Kemudian Staphylococcus epidermidis ada 50 pasien. Berarti lebih dari 65 ya. Ini ada 95 nih. Nah kemudian ini treatment masing-masing dengan masing-masing antibiotik, MIC-nya berapa? Nah, MIC-nya di sini 0, dan ini 2. Ini ya, jadi bisa terlihat di sini antibiogram PAG tes teman-teman. Oke, ya. Kemudian dilakukan uji statistik Chi-square, Chi-square lagi ya, Chi-square. Chi-square ini dilakukan ketika distribusinya normal ya. Kalau distribusinya tidak normal berarti harus memakai Mann-Whitney. Nah, ini yang rasio, rasio MBEC MIC. Jadi saya sudah upload ini bagaimana bisa dapat grafik ini ya. Jadi dari Excel apa saya buka Excelnya sekarang ya atau nanti aja presentasi dulu baru data. Gimana nih? Saya kembalikan aja nih atau lanjut aja dulu ya. Ngomong dulu baru nanti kita buka Excelnya. Oke, jadi dari sini, dari grafik ini, kita bisa melihat ada berbagai macam antibiotik yang dilakukan untuk pasien dengan infeksi Staphylococcus aureus A dan C, kemudian Staphylococcus epidermidis B dan D. Nah, ini berdasarkan
Jadi ini versusnya berbeda nih. Jadi ada MBAC per MIC ratio versus treatment outcome, unresolved dan resolved. Kemudian ini MBEC per MIC ratio untuk non-weak dan strong biofilm formation yang terjadi biofilmnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ini ada signifikan di oxacillin. Di oxacillin berarti di oxacillin ini dia sangat kalau terjadi resistensi di oxacillin, berarti treatmentnya banyak gagal nih. Terlihat ya di sini ya. Kemudian kalau di Staphylococcus epidermidis semakin lebih jelas lagi nih. Kalau fusidic acid dia kalau MBC per MIC rasionya semakin tinggi, dia sebenarnya treatmentnya berjalan bagus. Fusidic acid itu udah lini ketiga itu sebenarnya. Tapi biofilm produsernya ini sebenarnya strong. Jadi yang bisa disimpulkan dari sini adalah fusidic acid walaupun MBEC per MIC rasionya kuat, cukup efektif untuk bisa me-eradicate atau menghapus biofilm formation di pasien tersebut dengan pasien dengan Staphylococcus epidermidis. Kesimpulannya flusidikasik cukup efektif untuk pengobatan PGI pasien PGI dengan Staphylococcus epidermidis. Itu yang bisa saya sampaikan. Zoom di stop dulu, kemudian masuk lagi ke sini. Bentar. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi MBEC per MIC ratio ini kurang dari 8 itu biasanya low. Ya ini MBEC low. Antibiotic still likely effective against biofilm. Kemudian 16 per 3, sampai 32 intermediate, moderate. Some biofilm resistance may need adjustment. Nah, ini harusnya ada MBEC moderate ya atau intermediate. Kemudian lebih dari 64 high, ini strong biofilm resistance, ya antibiotic likely ineffective. Jadi SOP-nya nggak efektif ya ini. Kemudian sorry, Man-Whitney ini rasio MBEC per MIC signifikan atau tidak terhadap treatment tadi. Um, Analyze biofilm production and clinical outcome resolve and unresolved. Ya, tadi saya sudah jabarkan tadi di paper tadi ya. Bedanya chi-square sama Man-Whitney. Kalau chi-square itu untuk yang distribusinya normal, Man-Whitney untuk yang distribusinya tidak normal ya. Distribusinya ya. Itu bisa diuji di statistic tools, di GraphPad juga bisa. Nanti kita lihat. Kemudian Cox regression. Cox regression ini nanti dilakukan untuk uji statistik yang menilai signifikansi treatment pada waktu tertentu. Jadi pada waktu tertentu misalnya pada 2 hari setelah infeksi atau 3 hari setelah infeksi atau 4 hari setelah infeksi pada jangka waktu terjadinya setelah surgery atau terjadinya relapse. Kalau misalnya sudah diberikan antibiotik, tiba-tiba setelah 6 minggu, ada infeksi kembali sekitar 2 bulan misalnya. Nah itu ini bisa dilakukan Cox regression, masuk ini datanya ke uji untuk penilaian dengan Cox regression. Jadi oke, masuk ke data analisis dulu ya. Saya buka. Nah, ini adalah hasil dari MBEC. Hasil dari MBEC. Ini hampir mirip dengan hasil dari MIC. Ini kami foto plate-nya. eh, plate. Nah, ini antibiotiknya ya. Jadi ada rifampicin dari konsentrasi 1024. Sebentar saya
kelihatan kursornya ya. Ke rifampicin dari 1024 mikrogram per mil sampai 0,016 mikrogram per mil. Kemudian ada oksasilin 2 sampai 8. Kemudian vancomycin 1 sampai 8. Linezolid 0,5 sampai 1024. Fusidic acid, clindamycin, sulfacetriaxol, levofloxacin. Kemudian ada ini positif kontrol, negatif kontrol, dan ini MT. Ini kenapa MT? Karena pack-nya, kalau masih ingat kemarin ada pack-nya yang buat kontrol. Jadi pack-nya nanti dicopot untuk dilihat seberapa banyak koloni yang ada di pack. Untuk melihat seberapa banyak koloni yang tumbuh biofilmnya di permukaan pack. Nah, ini MT ini. Nah, ini eh, yang di stabilo warna pink ini terjadi pertumbuhan koloni berdasarkan ini ya, berdasarkan foto apa hasil dari plate itu. Kami foto ini di atas sensitizer ya namanya sensitizer ya. Jadi modelnya ada kaca itu terbalik, jadi bisa dilihat lebih jelas, lebih clear, atau bisa juga dilihat dengan apa background putih juga nggak apa-apa. Biar bisa terlihat jelas yang mana yang tumbuh dengan koloni, yang mana yang tidak. Nah ini yang turbid ya, yang buram itu adalah yang ditumbuhi koloni, yang bening ini berarti dia ada tidak ditumbuhi koloni. Nah kami cocokkan di sini, kami stabilokan yang mana yang tumbuh, yang mana yang tidak. Kemudian ini ada yang ada 3 plate, yang 1 plate ini ada yang plate 1 dan 2 ini kami buat sendiri plate-nya di lab. Sedangkan yang plate yang ini kami beli dari vendor. Jadi ini juga untuk perbandingan sendiri sih, data-data untuk di lab. Apakah eh, buat sendiri akan sama hasilnya? Ternyata tidak, memang agak susah ya. Jadi ini untuk memvalidasi metode juga. Jadi kami seterusnya memang menggunakan plate dari vendor karena lebih akurat dan konsentrasinya lebih bagus ya memang uh, apa dilution faktornya. Kemudian ya ini yang hasilnya. Nah dari sini kita bisa lihat ya. Em, Coba di sini berarti ciprofloxacin berarti MIC-nya adalah 0,5 walaupun ini atau 2 ya ini ada agak loncat-loncat. Nah, ini lagi nih salah satu kendala untuk interpretasi data ketika bisa loncat nih. Jadi salah satu challenge di penelitian ini adalah ketika yang konsentrasi yang lebih rendah tidak ditumbuhi koloni, tetapi konsentrasi yang lebih tinggi ditumbuhi koloni. Jadi bingung kita. Tapi kalau seperti ini SOP-nya adalah kita ambil MIC-nya adalah 2 MIC untuk ciprofloxacin. Kemudian clindamycin ini 1024. Kemudian oxacillin ini 64 MIC-nya. Sorry, MBEC, sorry ya, MBEC. Kemudian fusidic acid ini 2 maaf. Fusidic acid ini 512 ya. Kemudian linezolid ini 1024. Kemudian rifampicin 1024. Vancomycin, vancomycin. Nah ini agak bingung nih. 32 ini ya. Vancomycinnya 32. Nah, perlu juga digarisbawahi ketika negatif kontrol ada pertumbuhan itu di-exclude ya dari data. Jadi sudah terlihat kalau misalnya negatif kontrolnya ada kontaminan atau negatif kontrolnya ada pertumbuhan, itu berarti datanya tidak akurat, jadi di-discard, diulang, harus diulang. Itu satu.
Kemudian masuk ke data Excel. Hmm, mana ya? Sebentar. Oh, sebentar ya. Udah ketutup. Nah, ini yang Excel eh, terlihat ya, data. Mohon maaf, sudah saya kelihatan nggak Excelnya? Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini ya Excelnya. Kalau ada waktu misalnya Bapak Ibu bisa dibuka di Google Drive. Em, jadi ada di page yang paling pertama di, nah ini ada strain ID di kolom pertama ini kami beri nomor sampel klinis, kemudian dia terinfeksi apa Staphylococcus aureus atau Staphylococcus epidermidis. Kemudian ini adalah rasio rasio dari MIC dan MBEC ya. Jadi rasio misalnya MIC-nya 32 misalnya. MIC 32, kemudian MBEC 1024. Nah, itu berarti rasionya ya berarti dibagi aja sih. Sama dengan ini dibagi ini 32. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke data kolom yang C misalnya. Nah, itu kemudian satu-satu gitu. SCIP rasio, clindamycin rasio, oxacillin rasio, fusidic acid, linezolid, rifampicin, trimetopam sulfatrazoles. Nah, ini satu ya, ini trimetopam sulfatrazoles ini satu treatment. Jadi satu data aja cukup ini. Ini kombinasi satu satu dosis. Kemudian vancomycin. Ya. Nah, Healed ini kan karena kami sebelumnya pakai SPSS. SPSS kan biasa pakai satu kode 10. Nah, satu ini artinya healed ini satu artinya unhealed ya. Unhealed tuh tadi yang unresolved, yang tidak efektif pemberian antibiotiknya, masih sakit si orangnya. Kemudian kalau nol ini yang sukses treatmentnya, resolve atau healed. Kemudian ini biofilm production, juga dikode yang nol dan satu adalah non producer dan weak. Kemudian nomor 2 adalah intermediate. Kemudian 3 adalah strong producer. Kami kategorikan seperti ini. Kemudian kami kelompokkan di graph path. Hmm, ya, seperti ini. Masih masih ngolah data ya di Excel dulu. Nah, ini nanti ini Staphylococcus epidermidis saja misalnya. Nah, ini dilihat min-nya di average-nya berapa dari rasio itu. Kemudian ini standar deviasi. Standard deviation, STDEV. Nah, ini mean standard deviation. Kemudian dari sini masuk ke graph path. Dari Excel dipindahkan ke graph path. Hmm, sebentar. Nah, ini. Jadi, oke. Saya juga ini graph path-nya license-nya udah habis. Sudah nggak bekerja di University of Birmingham, jadi sudah nggak punya license. Jadi ini hanya viewer aja ya. Jadi ini, mohon maaf nih. Oke, jadi non-resolve. Terlihat ya graph path-nya ini? Terlihat ya Bapak Ibu? Atau belum?
Udah terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi ini tadi kan tadi udah ada minnya ya tadi di Excel ya. Nah ini minnya. Nah ini epidermidis sebentar. Oh nggak bisa ya. Ini kenapa ya? Sebentar. Sebentar. Nah ini yang epidermidis. Nah jadi minnya mungkin agak beda ya ini. Saya udah revisi data berkali-kali soalnya. Oke, jadi ciprofloxacin minnya dipindahkan dari Excel, kemudian standard deviation, nah, nomor pasiennya berapa? 30 nih misalnya. Kemudian ini nomor pasien berapa? Di non resolve dan resolve, again non resolve tadi sama dengan unhealed, resolve artinya healed. Ini treatmentnya berhasil, resolve healed, non resolve unhealed ini tidak selesai. Pengobatannya tidak berhasil. Uh, Kemudian oh, ya clindamycin dan lain-lain dilakukan statistical analisis ya. Ini kalau dilihat kursornya, ini ada analyze di atas nih. Nanti bisa dipilih mau apa, mau chi-square atau Mann-Whitney. Again, saya bilang kalau Mann-Whitney itu dia distribusinya acak ya, maksudnya distribusinya tidak terdistribusi normal. Kalau yang terdistribusi normal itu eh, chi-square. Eh, ini juga kan rasio ya, jadi sudah diolah datanya, jadi bukan raw data frekuensi. Ini sudah dijadikan rasio, maka lebih baik digunakan McWhitney untuk menguji asosiasi terhadap kedua treatment, kedua hasil treatment ini, resolve dan non-resolve. Nah, em, di sini bisa dilihat ya, di Mann-Whitney ini di epidermidis. Nah, ini misalnya untuk kolom A versus kolom B. Kolom 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 A apa ya? Ini grup A, terus kolom B ya ini. Jadi saya melakukan ini manual satu-satu. Jadi oke, as epidermidis patient outcome ciprofloxacin, resolve non-resolve, p-value-nya berapa? 0,493. Berarti ini tidak p-value-nya significantly different? No, di sini tidak signifikan. Kemudian ini as epidermidis patient outcome clindamycin em, ini tadi ciprofloxacin ya, iya. Clindamycin ini p-value-nya 0,03. Berarti di bawah 0,05 kan? Berarti significantly different? Yes. Satu-satu nih. Kemudian as epidermidis, patient outcome fusidic acid, p-value-nya berapa? 0,04. Signifikan? Yes. Lanjut terus. Agak manual ya memang. Tapi hasil grafiknya bagus. Jadi hasilnya apa ya representable gitu. Kalau di R atau di SPSS grafiknya kurang menarik ya kalau menurut saya. Jadi kurang apa ya istilahnya kurang kompak dan kurang representatif untuk jurnal. Jadi ini lebih eh, bagus untuk menghasilkan grafik yang lebih atraktif. Nah ini hasilnya nanti bisa dikombin. Ini S. aureus, S. epidermidis, S. aureus, tadi yang seperti di paper tadi, di jurnal tadi. Jadi mean value, oxacillin, again oxacillin ini berarti dia unresolved-nya lebih tinggi dibandingkan resolve, berarti terjadi apa tuh? Berarti rasio MBC-nya
dia oksasilin terjadi resistensi di oksasilin. Em, ini berdasarkan biofilmnya, tapi nggak terlihat. Tapi trennya kan ini kelihatan. Biofilmnya tinggi di sini di pasien dengan yang treatment oksasilin. Oksasilin berarti tidak efektif. Kemudian kalau yang ini clindamycin dan fusidic acid. Clindamycin, fusidic acid terlihat dia resolve, em, berarti treatmentnya berhasil walaupun MBEC dan MIC-nya tinggi. Berarti fusidic acid dan clindamycin untuk Staphylococcus. Saya lupa, A dan C ini untuk Staphylococcus aureus, B dan D ini epidermidis. Jadi untuk epidermidis, clindamycin dan fusidic acid masih efektif untuk pengobatan walaupun terjadi walaupun terjadi biofilm formation yang tinggi ya, walaupun MBEC-nya tinggi, fusidic acid dan clindamycin masih efektif untuk pengobatan pasien PGI dengan yang terinfeksi dengan Staphylococcus epidermidis. Sudah sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Em, Masuk kesimpulannya. Jadi randomized clinical trial ini adalah yang pertama menilai terapi berbasis MBEC pada PGI berpotensi menjadi dasar personalisasi antibiotik di luar MIC MBEC dapat mengoptimalkan hasil klinis dan mengurangi resistensi. Sekian, ada pertanyaan. Mungkin lebih lebih enak kalau ada pertanyaan ya. Jadi saya bisa jawab secara lebih apa ya, dua arah. Hmm. Ada pertanyaan? Untuk memasukkan graph path, mungkin Bu Erna boleh di-share screen-nya, Bu. Saya pandu bagaimana. Jadi sekalian aja nih ngajar di sini. Dari Excel, jadi Excelnya diunduh dulu, kemudian graph path-nya diunduh, kemudian nanti saya pandu bagaimana caranya. Ada pertanyaan dari peserta lain, silahkan.
Duh, GraphPad-nya ini kurang apa karena hanya viewer jadi tidak bisa mulai dari awal. Oke. Atau em, Mbak Admin, Mbak ini dari generasi biologi, boleh minta tolong nggak? Oh, ada kalau apa nggak ada ya? Sebentar. Ada pertanyaan lain untuk dari peserta? Silahkan. Semua data sudah dimasukkan ke G Drive ya, jadi sudah ready. Tapi mungkin kalau mau tutorial untuk GraphPad-nya dari satu satu persatu, saya siap untuk memberikan manual ataupun kalaupun nanti setelah Zoom meeting minta dipandu, saya siap. Silahkan mumpung nggak ada apa, saya sedang eh, sedang menunggu untuk bekerja selanjutnya. Jadi masih banyak waktu free time saya. Jadi silahkan apabila mau Japri meminta tolong untuk memandu di apa GraphPad menggunakan GraphPad, saya siap di luar Zoom meeting ini. Eh, ada pertanyaan? Oke, disudahi aja ya, Kak. Iya Bu. Ya udah, disudahi aja, nggak apa-apa. Eh, Mungkin itu Bu apa? Bisa dibuatkan tutorial lewat video. Soalnya kan eh, ini kan kayaknya belum banyak yang memakai ya Bu di sini. Itu saja Oke, oke. baru Bu Nanti yang saya tahu. Iya. iya, ini kebetulan GraphPad saya lagi apa? Lagi rusak. Maksudnya license-nya udah nggak ada nih. Jadi iya saya coba unduh ulang dengan akun lain. Nanti saya buat video tutorial untuk bagaimana cara memindahkan data dari Excel ke grouping yang tadi ya yang sudah di upload di G Drive ya di apa di GraphPad file. Tapi sudah saya upload ya itu GraphPad filenya, kemudian Excel filenya sudah juga semua sudah, kemudian apa protokol juga sudah. Jadi silahkan dibaca lebih lanjut kepada para peserta dan siapa tahu dapat membantu untuk penelitian Bapak Ibu selanjutnya. Terima kasih. Ya, berarti saya masih utang ya ini video tutorial GraphPad. Iya Bu. Bu, Iya, iya. jadi nanti tampilannya Grapen itu dalam bentuk grafik aja Bu atau ada model lain gitu? Jadi tadi kan ada statistiknya ya, Bu. Jadi sebenarnya statistik analisisnya bisa langsung di GraphPad. Jadi Man Whitney tadi saya share lagi ya. Kelihatan ya screen-nya? Jadi di sini ini ada Man Whitney Staphylococcus aureus. Nah, ini ada p-value-nya di sini 1,7094, kemudian ada datanya di sini. Nah, ini kalau lihat kursornya ini dari analyze ini nih. Nanti saya pandu, saya buat deh ininya videonya biar biar lebih apa jelas bagaimana saya mengolah data ini di GraphPad secara lebih detail, lebih
ini agak agak rumit di bagian kenapa satu-satu gitu. Karena kalau nggak satu-satu nggak kelihatan per kolom sorry per row ya. Apa sih nggak ini baris per baris dan per kolom ini non resolve dan resolve. Nanti nanti saya masih utang nih berarti. Ya, video video tutorial GraphPad ya, Bu Erna. Eh, oke, ada pertanyaan lain? Bu, yang kemarin itu yang saya tanyakan yang cut off untuk biofilm, Mm-mm. misalnya kita nggak punya standar sendiri ya di lab, kita bisa pakai rujukan dari mana? Itu ada di PowerPoint-nya, Bu. Yang tadi saya sudah ada. Hmm. Saya Oke, sudah oke. ini sebentar. Saya udah carikan itu pertanyaan Ibu kemarin kan. Jadi ini Bu, Stepanovic ya. Nih, bisa dilihat di sini. Ada linknya. Dan saya udah unduh, saya sudah upload juga ini artikelnya di G Drive. Silakan dilihat ya Bu ya. Ini Stepanovic nih dasarnya ini. Kasih Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Sekian dulu ya berarti. Kak, Kak boleh itu ya diingatkan ya Kak untuk video saya upload maksimal besok deh. Baik Bu, untuk eh, uploadnya itu Ibu sendiri atau minta fasilitas dari kami atau Iya bagaimana? nanti saya send ke kalian aja, send ke kalian nanti. Baik Bu. Ya, iya, Eh, Dokter Renita izin bertanya sebentar, iya, maaf baru i- mengikuti lagi. iya. Tadi itu kan kenapa malah tidak ada comparison antara semua antibiotik gitu. Jadi kan ini kan groupingnya per antibiotik kan kalau kita masukin data di GraphPad gitu kan, Hmm, hmm, biasanya kan saya agak agak missnya itu karena kan kalau kita masukin data ke GraphPad hmm, itu kan biasanya kita ini mungkin karena ada beberapa data hmm, dan homogenisasi datanya itu kan harusnya semuanya diketahui dulu homogen atau tidaknya kan ya, hmm, baru hmm. kita akan melakukan statistical Hmm, hmm, hmm. analisisnya. Iya, Nah, distribusi data kan? Ya. distribusi datanya. Hmm, hmm, Nah, itu tadi yang apa untuk melihat di uji klinisnya yang chi-square-nya itu kan hmm, itu kan untuk melihat apakah dari rasio dari saya tadi lupa kalau chi-square-nya itu untuk apa untuk melihat apakah rasio antara MIC MBAC sama hmm, MBAC-nya hmm. dan juga dengan satunya versus apa saya lupa Ini nih, chi-square-nya. sebentar ya. Jadi sebentar, sebentar. Pertanyaan saya adalah, berarti ini ketika misalnya setiap mau uji power statistik, Hmm, itu maksudnya gini, kalau kita kan satu kali apakah distribusinya normal atau tidak gitu kan ya. hmm, Jadi hmm, langsung menentukan hmm, menentukan hmm, statistiknya pakai apa. Nah, hmm. ini berarti gimana? Setiap mau menentukan Kan dikumpulkan effect, dulu datanya. Jadi mm-mm, ini kan yang em, yang tadi yang artikel yang hari ini mm-mm. itu kan protokol baru prospektif ya. Jadi ini masih protokol belum Oke. dapat datanya. Oh ya ya Jadi ya kalau ya. misalnya udah komplit Ya. datanya baru diuji Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, ya. Oh, ini masih ongoing berarti Ah, ya. nah, Oke. kalau Ya, ya. yang jadi kan ada dua artikel kan ya, yang Ya. genomic study, ada yang genomic Mhm. study. Nah, genomic study itu dia retrospektif. Jadi udah kekumpul datanya sekitar 111 112 pasien, baru dilihat dulu distribusi datanya. Oh ya, ini cocoknya chi-square atau Mann-Whitney. Tapi chi-square itu setahu saya ya dia hanya berdasarkan frekuensi yang
raw gitu. Jadi kalau ini kan MBEC, rasio MBEC per MIC ini sudah diolah ya. Jadi konsentrasi tapi sudah dibagi gitu. Maksudnya sudah Ya, ya, ya. diolah. Nah, jadi distribusinya pasti nggak Mhm, normal karena sudah mhm. diolah. Nah, Iya, itu berarti jadi otomatis bandwidth nih. Mbak Mini, oke. Pertanyaan kedua agak menarik, kenapa tidak ada comparison between antibiotics? Karena tadi ada lini-lininya. Iya, betul. Oh, oke. Betul. Jadi jadi kan rifampicin Mm-mm. pasti sama apa tadi Levofloxacin. levoxacin, yes. Hmm. Nah, Hmm. kemudian itu jadi itu untuk berdasarkan ini juga salah satu landasan kenapa ada lini satu, lini 2, lini 3. Jadi di data sebentar saya share. Jadi bentar. Di sini kan terlihat ya kalau yang di grafik B ini, grafik B ini adalah untuk min MBEC per MIC ratio untuk Staphylococcus pasien yang terinfeksi Staphylococcus epidermidis. Nah, PGI dengan Staph epidermidis. Nah, di sini fusidic acid terlihat walaupun MBEC per MIC rasionya tinggi, dia resolve ya, artinya pengobatannya sukses. Nah, ini berarti fusidic acid ini adalah salah satu antibiotik yang efektif dan ini biasanya Ya, ya. lini ketiga. Mhm. Jadi yang lain dulu baru Ya, ini terakhir karena ini masih efektif. Itu yang bisa jadi acuan kenapa dia masuk ke lini ketiga. oke, oke. Ya, Mm. berarti sudah tidak butuh lagi statistical power antara between antibiotics ya. Yes, betul. Oke, Ya, ya, ya. Terima kasih banyak. sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup sampai di sini berarti ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya berusaha untuk membagi bagaimana saya melakukan uji klinis terhadap antimicrobial resistance selama saya postdoc di Swedia dulu. Mudah-mudahan berguna sedikit ilmu ini untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri dulu. Kembali ke admin. Ya. Baik, terima kasih Bu Rinta atas pemaparannya. Nanti berarti ditunggu dulu Bapak Ibu untuk tutorial melakukan analisis statistik di GraphPad Prism. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, mungkin bisa dicari tutorial di YouTube atau manual dulu. Soalnya menurut saya GraphPad ini gambarnya lebih menarik daripada Hmm. SPSS seperti itu. Iya, betul. Ya. Untuk sertifikatnya mohon ditunggu mungkin maksimal 1 sampai 2 minggu setelah kelas. Nanti rekamannya akan saya kirim maksimal malam ini. Eh, Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat kelas ini dan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.